Baik, alhamdulillah kami sebetulnya bersyukur telah terbit buku yang berjudul Penyimpangan Mimpi-Mimpi Muhammad Qasim. Buku ini menjadi trigger bagi kami yang sebetulnya kami memang sudah rencanakan ingin membuat buku. Nah, dengan buku ini akhirnya kami mulai menyusun secara serius, tidak hanya untuk menjawab buku ini, sekaligus kami ingin menyampaikan satu pesan bahwa ternyata Al-Mahdi itu out of the box. Artinya sosoknya akan muncul di luar perkiraan ulama, di luar perkiraan mayoritas umat Islam. Sama hanya dengan kelahiran para utusan Allah Subhanahu wa taala, di mana hampir semua utusan Allah Subhanahu wa taala tidak diterima oleh kaumnya. Kenapa demikian? Karena memang di luar yang mereka pikirkan, di luar dari mereka harapkan, bahkan dianggap di luar dari teks yang mereka baca. Maka dari mulai Nabi Muhammad, dari mulai masuk ke Nabi Salih Salam, Musa, dan Nabi Musa dan selainnya, jadi selalu ditolak oleh kaumnya dan juga ahlul kitab. Maka memanfaatkan momentum ini tidak hanya menjawab buku tadi, tapi juga sekaligus kami akan menyampaikan pesan yang lebih jauh lagi tentang sosok Al-Mahdinya. Nah, itu saya kira kenapa kami mengeluarkan buku. Karena judulnya out of the box, maka kami pun cara membedah buku berbeda dengan biasanya pada umumnya. Karena arti out of the box itu kan di luar kebiasaan, di atas standar kebiasaan, punya terobosan baru dan sebagainya. Maka bedah buku kami adalah tidak hanya sekedar kami ingin menyampaikan kebenaran mutlak dari pihak kami, tapi kami ingin dapat masukan dari teman-teman media, dari ustadz-ustadz yang kumpul di sini semua. Seperti inilah konsep kami. Nah, barangkali setelah ada masukan, kami baru tahu kelemahannya di mana, kemudian masukan seperti apa, baru insya Allah nanti kami cetak buku itu menjadi buku, dan itu tidak diperjualbelikan, semuanya serba gratis. Bahkan kami berharap ongkos kirim pun yang kami kirim juga gratis kepada siapapun yang meminta. Jadi murni untuk kepentingan dakwah, bukan untuk kepentingan profit dan sebagainya. Nah, saya kira itu kurang lebih. Makanya out of the box. Iya. Tadi Kang Deddy mengatakan bahwa masih terbuka ruang untuk pihak luar, mungkin ulama-ulama yang lain, untuk memberikan masukan. Ya. Apakah berarti ini Kang Deddy sendiri masih kurang yakin atau bagaimana dengan Al-Mahdi yang sudah Kang Deddy anggap itu bahwa beliau memang Al-Mahdi gitu? Kami 100% yakin. Bahkan ahli takwil kami yang menerjemahkan, mentafsirkan, mentakwilkan mimpi Muhammad Qasim sudah menyatakan Muhammad Qasim mustahil bukan Imam Mahdi, pasti Imam Mahdi. Jadi kami yakin. Namun begini, dalam pengertian membuka ruang itu, barangkali ada sudut pandang yang belum kami serap. Contoh, kami tadi kan diskusi dengan Ustaz Abu Pida. Kita ingin buku ini kalau bisa sempurna dari semua sudut pandang. Nah, jadi makanya bisa jadi ada pertanyaan yang ternyata belum kita jawab di sini. Nah, makanya kenapa demikian? Begini, rekan sekalian. Buku ini adalah kami akan kirim menjadi surat kedua bagi Presiden, bagi Panglima TNI, bagi Panglima Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, semua menteri, bahkan para gubernur dan para pangdam. Karena kami sudah ngirim surat pertama
pemberitahuan. Dan kami terbuka di sinilah base camp Majelis Gajah. Nah, nanti buku ini menjadi kiriman kedua bagi semua jajaran tadi. Dan kami rencanakan akan sampai kepada 3 kiriman surat tarikan. Alhamdulillah, maka dari itulah sebisa mungkin buku ini mendekati sempurna lah dari apa yang menjadi pertanyaan masyarakat, apa yang menjadi pertanyaan ulama. Itu maksudnya, mengapa kami menyerap dulu informasi untuk supaya jangan sampai ada lemahnya buku ini. Kira-kira dari data dan informasi yang sudah dikumpulkan Kang Deddy sendiri, sejauh ini seperti apa? Bisa diberi gambaran sedikit mengenai dari data dan informasi yang Kang Deddy sudah kumpulkan dalam buku ini, di luar dari masukan eksternal, bisa diberi gambaran Kang Deddy seperti apa sih nanti isinya buku itu? Baik, jadi buku itu adalah menggambarkan seperti ini. 14 abad yang lalu, baginda Nabi Muhammad SAW memberikan satu pernyataan yang begitu jelas. Kami menemukan lebih dari 47 hadis terkait dengan mimpi atau mubasyirat atau ru'ya as-shadiqah atau kabar kenabian, di mana di situ Rasulullah mengatakan setelah beliau wafat tidak ada lagi petunjuk yang Allah berikan langsung kepada manusia kecuali dalam bentuk mimpi. Jadi artinya petunjuk itu masih ada dalam bentuk mimpi, petunjuk dari Allah langsung. Maka dari sinilah seharusnya umat Islam, khususnya para alim ulama, juga menjadi satu patokan penting. Ternyata bahwa petunjuk dari Allah itu masih ada dan terus-menerus seharusnya. Nah, namun ini tenggelam. Semua mengejar dalam konteks ilmu hanya dari textbook, sehingga faktanya hari ini umat Islam semakin lemah, umat Islam terpecah belah, kesombongan ilmu masing-masing, penafsiran berbeda menonjol, bahkan saling hujat dan sebagainya. Padahal Qurannya sama, hadisnya sama, ulamanya juga sama. Bahkan kita merujuk kepada mazhab yang juga gurunya juga sama. Tetapi kenapa demikian terpecah? Karena umat makin pinter. Rekan sekalian, apa yang dilahirkan, diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW tentang Islam itu sangat sederhana. Makanya bisa dicerna oleh orang-orang yang buta huruf pada saat itu. Namun justru Islam itu semakin rumit, semakin terpecah ketika muncullah yang dianggap orang-orang yang terpelajar ini menjadi rumit dan bahkan terpecah menjadi satu permusuhan internal sendiri. Nah, jadi mubasyirat ini adalah meluruskan, mengembalikan Islam yang sesungguhnya. Karena di dalam salah satu mubasyirat yang dimimpikan oleh Muhammad Qasim mengatakan dialog antara Nabi Muhammad dengan Muhammad Qasim, ya Rasulullah, kok di luar, kenapa nggak pulang ke rumah? Rasulullah mengatakan, Qasim, aku sudah tidak punya rumah, rumahku sudah hilang, rumahku sudah dirusak. Rumah itu Islam maksudnya. Jadi ahli takwil mengatakan rumah itu Islam. Jadi Rasulullah sendiri melihat dari petunjuk mubasyirat tadi, Islam sudah tidak ada sekarang ini. Yang ada terpecah belah dan rusak. Banyak sekali lah. Kadang-kadang berlebihan Islam. Disebut khawarij. Kadang-kadang jadi malah mengada-ngada. Yaitu dianggap oleh kelompok yang lain sebagai ahlul bid'ah, sebagainya. Jadi saling tuduh dan saling menyalahkan satu yang lain. Maka perlulah mujadid per 100 tahun. Itulah fungsinya mujadid, adalah pembaharu atau pengkoreksi atau yang meluruskan yang sudah kesana sini segala macam. Nah, maka insya Allah mujadid terakhir ini
sepertinya ulama sepakat adalah Al-Mahdi. Kami sudah pernah berkeliling Indonesia membahas tentang Al-Mahdi dikaitkan dengan Muhammad Qasim. Sesungguhnya saya bisa menyerap informasi itu, para ulama sepakat bahwa ini memang sudah ada Al-Mahdi. Namun semua sangat berhati-hati. Nah, kami ajalah yang kira-kira bonek apa bahasa? Bodoh nekat. Kami berani, inilah Al-Mahdi. Gitu. Nah, itulah yang mungkin mengejutkan ulama dan kehati-hatian. Namun alhamdulillah ada yang menarik. Kami pernah datang ke daerah Nganjuk. Ketemulah dengan Kiai Fadli kalau tidak salah. Dan itu petunjuknya dalam bentuk mimpi lagi. Jadi kami ingin silaturahmi ketika saya safari dakwah ke Jawa Timur, ketemu dengan beberapa yang terkenal, yang viral di sosial media keliling. Salah satunya ke Kiai Fadli. Beliau tidak tahu tujuan kami. Nah, melalui asistennya, monggo silahkan katanya. Dari mana? Di Jakarta. Pada saat pagi kami sampai, kami bermalam dulu di satu rumah penduduk karena terlalu malam. Besok pagi beliau tidak tahu tujuan kami. Kami siapa? Beliau tidak tahu. Beliau katakan, iya siapa? Silahkan ke pondok pesantren. Kiai, saya bilang, kami sampaikan tentang mimpi Muhammad Qasim, tentang apapun. Beliau kaget. Sebentar. Ini berapa orang? 5. Masya Allah. Saya malam bermimpi ketemu dengan teman-temannya Imam Mahdi. Datang ke sini 5 orang dan semuanya bodoh soal agama. Saya bilang betul, kami ini bodoh semua nih karena kami ini bukan ustaz. Tidak ada satupun yang lulusan pondok pesantren. Beliau langsung percaya. Makanya beliau langsung mau disuting kesaksian tentang mimpi Muhammad Qasim. Jadi kedatangan kami sudah dimimpikan oleh Kiai Fadli, bahkan akan ada sahabat-sahabatnya Imam Mahdi datang ke sini. Dan persis jumlah kami seperti itu. Nah, inilah keunikan Mubashir. Jadi beliau langsung percaya bahwa disuruh beliau mencetak buku mimpi Muhammad Qasim, disebarkan ke kiai-kiai lain, dokumennya lengkap, dan beliaulah salah satu pembela mimpi Muhammad Qasim. Kriteria apa saja sih yang dimiliki oleh Muhammad Qasim ini sehingga bisa membuat mungkin ulama lain yang belum mengetahuinya mau mengakui bahwa Muhammad Qasim ini memang Ahmadi gitu. Baik, mayoritas pasti tidak akan mengakui. Mayoritas ulama pasti tidak mengakui. Pertama begini, kita sudah sama-sama tahu takdirnya Al-Mahdi untuk dibayat menjadi Imam Mahdi itu hanya sejumlah pasukan Badar. Itu yang Rasulullah sampaikan. Jadi hanya 313 orang. Jadi kita sudah mengukur itu. Dilengkapi dengan mimpi Muhammad Qasim. Mimpi Muhammad Qasim mengatakan, alim ulama sekarang sedang tersihir Dajjal. Artinya ada hubungan ini dengan informasi yang Rasulullah sampaikan. Mohon maaf, ada 7 ulama yang akan juga membayat. Tapi kalau kita perhatikan dari akar kata ulama itu, ternyata dari bahasa Arab katanya bukan ulama hanya dalam konteks agama, tapi ahli. Ulama dalam bahasa Arab sebetulnya kan ahli, bisa jadi ahli IT disebut ulama, ahli ekonomi disebut juga ulama. Namun masuk ke bahasa Indonesia menjadi ulama itu hanya untuk yang pergerakannya di bidang agama. Jadi 7 orang itu belum tentu juga ulama dalam konteks agama. Nah, jadi sesuai dengan didukung lagi oleh hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Bentar. Saya lupa hadisnya, makanya saya sampaikan. Ini sebetulnya sejalan dengan pendapat baginda Nabi Muhammad SAW di dalam
hadisnya yang disampaikan oleh Ali bin Abu Thalib, yaitu menantunya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa manusia akan sampai pada satu zaman di mana Islam hanya tinggal namanya. Al-Quran hanya ada tulisannya. Masjid-masjid megah namun jauh dari petunjuk. Nah ini, ulama lebih banyak menekankan ini. Padahal sebetulnya ini belum selesai. Ternyata masih ada koma. Ulamanya adalah manusia seburuk-buruknya manusia yang berada di bawah kolong langit. Dari merekalah asal fitnah dan kepada merekalah juga fitnah kembali. Silakan dibaca. Ini ada kitabnya, kita foto, teks bahasa aslinya juga kita foto. Jadi sejalan dengan tadi, sejalan dengan mimpi Muhammad Qasim bahwa ulama sekarang tersihir Dajjal, tidak mengenal Al-Mahdi. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW melengkapi dengan ini. Dan faktanya yang membaiat Al-Mahdi 14 abad yang lalu sudah disampaikan hanya 313 orang dari hampir 2 miliar umat Islam. Baik, kita pakai analogi. Katakanlah satu tokoh Islam, katakanlah ketua PBNU, percaya dengan Imam Mahdi nanti. Mungkin tidak yang membayar hanya 313 orang. Pasti akan jutaan orang untuk membayar. Kemudian, apalagi ini tokoh agama di seluruh dunia kan jumlahnya mungkin jutaan. Nah, maka ini semua ada hubungan. Jadi kami yakin yang 7 orang ini lebih mayoritas, atau kemungkinan yang paling dekat adalah bukan ulama dalam konteks agama. Dilengkapi dengan closing terakhir, kami sudah mendapat petunjuk dari Mubasyirat beberapa orang tokoh yang akan membayar. Ada satu yang sudah terungkap, dan beliau bukan ulama, tapi memang dalam konteks ulama agama, tapi memang beliau seorang ahli yang sudah ada dalam mimpi seseorang yang akan membayar. Nah, jadi itulah dalam konteks pertanyaan tadi. Maksud saya gini, Rasulullah kan sudah memberikan gambaran seperti apa sih Mahdi itu. Gitu. Nah, kriteria yang sudah dipenuhi oleh Muhammad Qasim ini apa sih dari hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah itu? Begini, tadi sudah disampaikan bahwa arti Al-Mahdi itu kan orang dapat petunjuk. Sederhana saja, Rasulullah sudah mengunci dari awal bahwa petunjuk setelah aku wafat hanya dalam bentuk mimpi. Tidak ada lagi petunjuk dalam bentuk yang lain, hanya dibatasi dalam bentuk mimpi. Jadi sudah dipastikan, kami yakin Al-Mahdi itu petunjuknya dalam bentuk mimpi. Baik, sekarang sudah jelas Al-Mahdi sudah menyampaikan, sudah diutus. Kapan Al-Mahdi itu? Sekarang sudah diutus. Buktinya apa? Gempa yang terus-menerus terjadi, khususnya di Indonesia dan di berbagai belahan dunia, di mana gempa itu belum pernah terjadi sebelumnya. Saya kebetulan komunikasi dengan rekan saya dulu, kuliah di bawah saya tahunnya, kemudian dia jadi pejabat BMKG. Saya komunikasi, saya bilang, tolong cari informasi, apakah pernah tidak kejadian gempa seperti ini dalam sejarah manusia. Itu belum pernah terjadi. Jadi gempa hampir 2 hari sekali, 3 hari sekali, sampai tiap hari di Indonesia saja, belum di seluruh dunia, dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Maka kami yakin saat ini Al-Mahdi sudah diutus. Kalimat diutus itu, kalau saya mengutus seseorang kepada Anda misalkan, pasti ada yang akan disampaikan.
namanya juga diutus, ada sesuatu yang disampaikan. Nah berarti Al-Mahdi itu sudah menyampaikan sesuatu. Mari kita lihat, di antara semua orang yang mengaku Al-Mahdi, ternyata tidak ada satupun yang penyampaian pesan yang sesuai dengan apa yang kita tahu ya. Dan ternyata di antara manusia yang dianggap atau mengaku Al-Mahdi hanya Muhammad Qasim, penyampaiannya begitu lengkap, begitu sangat detail, dan sesuatu yang istimewa. Kenapa? Karena beliau ketemu sampai 500 kali lebih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik tabir, kemudian juga ketemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW lebih dari 300 kali, dan murni dalam bentuk mimpi. Jadi sesuai itu. Jadi itu saya kira landasan pertama. Landasan kedua adalah Al-Mahdi itu kan muncul dari timur, arah timur. Maka bukanlah orang Madinah, karena Madinah itu adalah belum tentu. Memang ada dalam sebuah hadis bahwa munculnya adalah di penduduk Madinah. Tapi penduduk itu tidak identik lahir, katanya. Jangan lupa bahwa hadis sebelum dibayat itu akan muncul di arah timur. Dan arah timur itu arah timur dari Mekah. Maka kemungkinan adalah Asia Tenggara, kemudian juga Pakistan termasuk wilayah arah timur. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang disampaikan Muhammad Qasim dalam mubasyiratnya persis sama dengan hadis-hadis akhir zaman, di mana begitu lengkap sekali dan justru menjelaskan sesuatu yang tadinya masih begitu belum jelas. Contohlah, katakanlah persyaratan Muhammad Qasim untuk dikatakan Al-Mahdi tidak sesuai dengan hadis, karena Al-Mahdi itu adalah penduduk Madinah. Tapi ternyata di dalam mimpi Mubasyirat memang Muhammad Qasim akan hijrah ke Madinah, dipanggil oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk ziarah ke beliau, untuk ketemu dengan beliau, dan maka tinggal dulu di Madinah. Nah itulah mimpi yang diterima oleh Muhammad Qasim, sehingga kita terjawab bahwa ternyata memang Al-Mahdi muncul dari arah timur dan akan tinggal di Madinah. Itulah kemunculan sesuai dengan hadis. Jadi menjelaskan. Kemudian begini, jauh sebelum mimpi Muhammad Qasim, ini untuk lebih meyakinkan soal konteks kemahdiannya. Jauh sebelum Muhammad Qasim muncul menyampaikan mubasyiratnya ini, banyak di berbagai belahan dunia orang-orang yang bermimpi Muhammad Qasim. Padahal Muhammad Qasim belum muncul. Jadi belum tahu itu siapa Muhammad Qasim. Tapi teman-teman begitu banyak yang memimpikan Muhammad Qasim padahal tidak tahu Muhammad Qasim. Orang yang bermimpi pun juga bingung, ini siapa? Mimpi siapa saya ini? Nggak jelas itu. Ada yang mengatakan di dalam mimpinya Qasim benar dalam perkataannya. Ada yang menyatakan gambaran inilah cocok Imam Mahdi dan sebagainya. Dan ternyata setelah bermimpi 2-3 tahun muncullah Muhammad Qasim, dan orang-orang yang bermimpi inilah wajah orang yang saya mimpikan 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, sesuai dengan mimpi masing-masing. Jadi ini tidak mungkin ada satu rekayasa. Kemudian yang berikutnya adalah katakanlah Al-Mahdi akan bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam untuk memimpin sholat. Nah, Muhammad Qasim juga di dalam mubasyiratnya itu akan memimpin sholat dengan Nabi Isa alaihissalam dan akan berperang dengan Dajjal, memimpin perang dengan Dajjal. Kemudian kalah dan bergabung dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian juga beliau bermimpi menyampaikan mubasyiratnya bahwa beliau akan memimpin perang Ghazwat. Jadi begitu lengkap sekali apa yang menjadi takdirnya di masa depan beliau. Sehingga kami yakin inilah sosok Al-Mahdi, di mana mubasyiratnya terbukti sudah mulai banyak yang terbukti benar. Nah, saya kira kurang lebih. Iya. Kalau masalah ini kita diskusi ya, kalau masalah mubasyirat seperti yang digambarkan bahwa akan terjadi gempa, kan memang Rasulullah sudah mengatakan hal seperti itu. Ya. Kan? Saya rasa masih kurang begitu kuat ya menurut saya gitu loh. Mungkin yang lebih Rasulullah juga mengatakan bahwa Al-Mahdi itu adalah keturunannya beliau. Nah ini bagaimana dengan
Muhammad Qasim ini, apakah dia memenuhi kriteria itu atau bagaimana? Ya, alhamdulillah saya pribadi kebetulan secara serius mengadakan penelitian yang cukup panjang selama 5 bulan. Saya berangkat ke Pakistan dan tidak saya sendirian, biar ada saksi lain, biar ada yang menilai tidak hanya sendirian. Maka saya mengajak kurang lebih ada 10 orang untuk semacam perkenalan, tabayun, penelitian lebih jauh tentang mimpi Muammar Qasim. Alhamdulillah dari situlah mulai yakin bahwa pertama pengakuannya adalah keturunan Bani Quraisy benar, karena saya juga konfirmasi ke ibunya, kemudian juga ke teman-temannya yang orang Pakistan, dan memang benar. Karena bapaknya dulu cukup terkenal di sana, bahkan orang kaya sebetulnya. Kemudian membangun masjid, bahkan anak-anaknya diwarisi satu-satu rumah, termasuk Muhammad Qasim juga. Nah, jadi insya Allah, dan beliau adalah keturunan Bani Hashim, dari Bani Quraisynya. Ada suku kecil kan, Bani Hashim. Bani Hashim itu kan keluarganya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya, Muammar Qasim ketika masih remaja, pamannya masih hidup ya, dengan bapaknya. Itu pamannya kalau ketemu keluarga seperti ini, keluarga besar, sering membawa surat nasab dan menjelaskan kepada keluarganya supaya mengingatlah barangkali ya kepentingannya, atau memberitahu keluarganya bahwa kita ini keturunan Nabi, ini nasab dan sebagainya. Jadi seperti itu, dan kita sudah tabayun, ya memang benar demikian. Dan Muammar Qasim sebetulnya ketika kita tanya hal-hal seperti itu, beliau tidak terlalu bangga, biasa-biasa saja, bahkan relatif agak enggan gitu sebetulnya. Untuk apa sih gitu, nanya-nanya begitu. Saya bilang ya tidak apa-apa, kita kan ingin banyak tanya tentang Anda, lebih banyak hal. Jadi seperti itu kurang lebih sehingga kami yakin. Oh ya, tambah satu lagi yang barangkali ini secara mubasyiratnya, di dalam banyak mimpinya Nabi Muhammad SAW sering mengucapkan anak kepada Muhammad SAW. Jadi berdasarkan fakta tadi, penemuan-penemuan kami, bertanya kepada keluarganya dan sebagainya, ternyata benar bahwa mereka keturunan Bani Hashim, kakek neneknya dan sebagainya. Kemudian di closing dengan di dalam mimpinya mubasyirat itu Rasulullah mengatakan anak. Sejauh ini yang menjadi rujukan dari Kang Dedi sendiri, Kang Diki, untuk meyakini bahwa beliau adalah Ahmadi, adakah ulama di Indonesia yang menjadi rujukan dari Kang Diki sendiri? Begini, memang ustadz-ustadz yang sekarang cukup viral ya membahas Al-Mahdi, tidak ada yang percaya, belum ada yang percaya. Yang percaya beberapa kiai saja, yang tidak viral. Seperti tadi Kiai Padli sudah percaya, bahkan beliau mencetak banyak buku mimpi, kumpulan mimpi Muhammad Qasim, dan disebarkan ke teman-teman kiai-kiainya. Nah, kemudian ada juga dari Jawa Timur, saya lupa kiai siapa. Saya kan keliling ke pesantren-pesantren, juga beliau langsung percaya, karena ternyata istrinya, istri kiai disebut apa namanya? Nyai. Oh. Ternyata mimpi Muhammad Qasim dia baca gitu. Jadi nyambung sekali. Saya langsung ketemu, langsung percaya beliau. Jadi justru kiai-kiai yang percaya malah tidak menonjol gitu. Jadi dipercaya oleh beberapa kiai ya, yang tidak banyak mengisi kajian, tetapi beliau memang punya pondok pesantren yang cukup besar. Oke, masalah mimpi Ahmadi ini, Muhammad Qasim ini, sejauh ini Kang Diki sendiri apakah menganggap dia setara dengan Rasulullah, sehingga dia, kalau Rasulullah kan ibaratnya kalau kita memimpikan Rasulullah, iblis tidak bisa menyerupai. Apakah dia juga tidak bisa diserupai oleh iblis atau bagaimana, sehingga begitu yakin bahwa ini Muhammad Qasim ini adalah memang Ahmadi. Baik, alhamdulillah dalam mimpi Muhammad Qasim
dijelaskan derajat masing-masing. Rasulullah itu derajatnya tinggi, nilainya ada di dalamnya. Kemudian para sahabat dan Muhammad Qasim di bawah sahabat nilainya. Jadi apa tingkat derajatnya? Berarti masih mungkin dong kalau diserupai oleh enggak, karena begini. Kan Rasulullah mengatakan ketika seseorang bermimpi aku pasti benar karena iblis tidak bisa menyerupai aku. Dan itu berlaku kepada semua umat manusia yang memimpi Nabi Muhammad SAW. Tidak ada teks kalimat ketika derajatnya seorang ulama, tidak ada. Tapi berlaku umum kepada semua yang bermimpi tentang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Setan tidak bisa menyerupai. Pasti benar kalau memimpikan tentang Rasulullah SAW. Oh, maksudnya gini, Ya. tadi kan yang menjadi rujukan Kang Diki kan bahwa ada orang yang memimpikan bahwa Muhammad Qasim ini adalah Ahmadi. Ya. Dia belum kenal sama sekali gitu kan. Karena belum muncul. Karena belum muncul gitu. Apakah memungkinkan bahwa iblis menyerupai Muhammad Qasim ini untuk hadir di mimpi orang-orang itu? Mungkin saja. Walau alam, kecuali Rasulullah SAW ya yang hadir. Berarti kan tapi jangan lupa, banyak juga teman-teman lain bermimpi ketemu Nabi Muhammad SAW, menyatakan kemahdian Muhammad Qasim. Ada beberapa. Nah, jadi mimpi teman-teman selain Muhammad Qasim membenarkan tentang kebenaran itu semua. Walaupun yang dimimpikan tidak semuanya di hadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi ada juga yang memimpikan ketemu baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan alhamdulillah saya sendiri pun dimimpikan oleh beberapa orang. Saya bersandingan dengan Nabi Muhammad SAW sebagainya. Jadi memperkuatlah, saling memperkuat. Oh, jadi memang disandingkan dengan Rasulullah. Ya, jadi saling memperkuat. Banyak sekali lah yang bermimpikan itu. Makanya kami tampilkan di Perpustakaan Berita Langit. Jadi Perpustakaan Berita Langit ini kami sedang susun terus. Memang banyak mimpinya itu kan, termasuk takwilnya. Insya Allah mungkin dalam beberapa bulan ke depan sudah lengkap. Kami sudah mengumpulkan sekarang sudah lebih dari 1.200 mimpi dari seluruh dunia. Dan semuanya saling terkait, saling keterkaitannya tinggi, dan insya Allah mimpi benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena ahli takwil mengatakan ini memang mimpi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ahli takwil tahu ini bukan tidur, ini mimpi dari setan, ini mimpi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana cara Kang Deni mengumpulkan data-data? Karena kita kan muncul ya, pergaulan lah biasa ya. Karena Muhammad Qasim kan ada juga temennya yang sudah percaya di Afrika, di Arab Saudi misalkan, kemudian di Pakistan. Kan biasanya kita satu grup. Akhirnya menyampaikan, saya malam mimpi ini, saya tahun yang lalu mimpi ini, sebagainya. Akhirnya terkumpullah banyak mimpi. Semenjak kapan nih Kang Deki mulai tergerak untuk mensiarkan masalah Ahmadi ini adalah Muhammad Qasim gitu loh. Dan apa sih yang mendasari awal-awalnya itu sehingga ada tergerak girohnya itu ada untuk mensiarkan ini gitu. Pertama, memang saya dulu sejak mahasiswa senang membaca buku-buku akhir zaman. Saya bahkan membaca buku tentang Al-Mahdi saja beberapa buku dari berbagai kitab. Kemudian juga tentang Dajjal, tentang apalah macam-macam. Sehingga khusus akhir zaman saja saya punya banyak literatur buku. Jadi sudah ada di kepala tentang konteks huru-hara akhir zaman. Dan bahkan pada saat itu yakin ini tidak lama lagi, berarti karena saya ingat betul saya juga membaca pendapat beberapa ulama tentang umur umat Islam tidak lebih dari 1.500 tahun. Katakanlah anggap seingat saya Imam Suyuti mengatakan
umat Islam umurnya sekitar 1447 kalau tidak salah. Berarti memang di bawah 1500 tahun. Nah, kalau kita hitung dengan kelahiran Al-Quran di Gua Hiro, pertama kali wahyu turun, berarti tinggal belasan tahun lagi kan. Itulah yang membuat saya akhirnya yakin bahwa memang ini benar dengan para pendapat ulama. Nah, kemudian tiba-tiba saya tidak sengaja Allah tunjukkan di YouTube tentang mimpi Muhammad Qasim, dan itu saya sedang ya semacam itikaf di masjid lah. Saya sering ke masjid karena kebetulan saya sedang membela seorang bupati. Saya dikontrak untuk membantu beliau, dan kebetulan base camp kami dekat dengan masjid. Saya sering ke masjid kalau tidak ada kegiatan. Itu saya baca, nonton, dan saya kaget ternyata isi mimpinya adalah sejarah kehidupan Al-Mahdi. Kemudian saya terkaget, dan kemudian saya coba mempelajari, menganalisa, semakin yakin, dan akhirnya saya memutuskan untuk serius menutup semua usaha saya yang sebetulnya portfolionya semakin baik gitu ya, dan banyak ke gubernur, bupati, wali kota, termasuk Bang Sandiaga Uno waktu jadi wakil gubernur, kemudian pilpres saya bantu Pak Jokowi ya, menjadi ketua cyber arminya. Itu kan portfolio yang cukup menggiurkan. Artinya kalau sudah tingkat itu kan uang nyamperin gitu, karena saya terbukti. Tapi di saat itulah saya justru mundur karena persoalan Malhamah Kubro, persoalan huru hara akhir zaman, persoalan Al-Mahdi dan sebagainya. Ini persoalan besar. Tidak bisa hanya sampingan, tidak bisa hanya paruh waktu. Ini harus serius. Maka itulah memotivasi saya untuk dan saya konsen mengadakan penelitian di Pakistan, dan kami khususnya saya semakin yakin bahwa apa yang diterima Muhammad Qasim itu benar dari Allah Subhanahu wa taala, karena Muhammad Qasim jauh tidak punya pengetahuan itu. Karena Muhammad Qasim orang yang umi dalam bidang agama, umi modern. Jadi artinya bukan dari kitab, tapi langsung hanya murni dari Allah Subhanahu wa taala, karena antara zohir dengan pengetahuannya jomplang, ibarat bumi ke langit. Artinya begini, dia tidak pernah berguru kepada seorang ustaz, dia tidak pernah ngaji, datang ke pengajian, tidak pernah itu. Saya tanya, bro, Anda ini pernah nggak sih ikut pengajian? Tidak pernah. Satu majelis tidak pernah. Ikut nggak ormas lain? Tidak pernah. Saya hanya sesekali lah lihat YouTube atau di TV sebagainya. Jadi tidak pernah berguru. Anda punya nggak buku kitab? Dia bilang nggak punya. Ya buku-buku doa saja lah.